Bagaimana saya boleh diperkenalkan dengan bisnis ini? Mungkin saya sama seperti teman-teman yang lain gitu, ketika diperkenalkan dengan bisnis ini, saya tidak langsung bilang iya, karena saya kira bisnis ini adalah bisnis MLM gitu ya. Jadi yang sama-sama saya boleh, saya juga gitu ya. Nah, jadi tapi Bapak Agung banyak bercerita tentang produk gitu, karena saya merasa di Taiwan saya butuh suplemennya gitu kan, butuh vitaminnya, karena memang eh, pekerjaan yang menuntut saya untuk mengkonsumsi suplemen kesehatan, dan kebetulan saya juga sudah beli. Jadi waktu saya gabung bukan ingin bisnisnya, lebih ke produknya gitu. Tapi di awal saya nggak langsung menolak, saya tidak langsung menerima gitu ketika Bapak Agung Budiarta menawarkan bisnis ini gitu. Tapi eh, saya setiap kali dikali si link Zoom gitu, saya selalu hadir. Meskipun saya tidak on cam ya, mohon maaf, saya tidak on cam karena kondisi pekerjaan. Karena saya kan tidur bersama pasien, dan kalau hari ini saya bisa tampil karena saya memang sedang ngambil libur. Khusus untuk bisa bisa tampil di SGR saya harus libur. Tapi Keren, 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 keren. itu tidak. Terima kasih. Nah, di awal memang saya beli produk dulu gitu ya. Tetapi ketika saya sudah mengambil keputusan bergabung, saya tidak pernah libur ikut Zoom meskipun off cam. Mungkin saya menggunakan telinga saya untuk mendengar, sehingga telinga saya bisa saya gunakan untuk apa? Ketika setiap hari saya mendengarkan gitu ya. Jadi kayak seperti ada belief system gitu loh. Semuanya itu masuk masuk ke telinga. Oh gitu, oh gitu, oh gitu, seperti itu sih. Jadi uh, apa namanya? Pada akhirnya saya berusaha untuk bercerita, karena memang kan kebetulan saya ikut ada komunitas ibu-ibu doyan bisnis gitu. Tapi mereka semua sudah punya bisnis gitu kan. Tapi ketika saya menawarkan, mereka selalu bilang, Mbak Nani sama saja atau Kak Nani sama saja, toh kita juga harus berusaha gitu kan. Oke lah, saya tahu di awal saya juga memang belum pintar atau belum tahu bagaimana caranya, seperti yang disampaikan oleh Kak Maria gitu, kayak seperti skill untuk bertanya itu penting gitu ya. Tapi bersama berjalannya waktu, saya boleh semakin mengupgrade diri gitu. Dan ketika saya diminta untuk testimoni ini pun, saya harus bilang sama Pak Agung ini, Pak, yang lain itu testimoni 2 bulan, 3 bulan loh. Saya kan bergabung sudah cukup lama. Tapi beliau berkata bahwa kita testimoni bukan sekedar percepatan gitu, tetapi ketika kita memilih ketahanan, kita juga bisa menyaksikan ini gitu. Dan mungkin mungkin saya bercerita bagaimana saya bisa bertahan gitu dari awal sampai 9 bulan saya akhirnya bertemu dengan seseorang ya, yang membawa saya kepada level ini gitu kan. Jadi yang di sini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman gitu. Saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa dari manapun asalnya kita gitu kan, profesi apapun kita bisa kok gitu. Kalau misalnya hari ini kita belum belum mampu merekrutnya, kita belajar dulu gitu. Saya akhirnya di awal ada sedikit banyak drama ya, karena memang kita ada di komunitas sama Pak Agung gitu kan, di komunitas TikTok, jadi udah seperti saudara yang pada akhirnya kita suka suka apa ya, saya mau keluar, saya mau ini kan, yang karena kita udah itu. Tapi beliau lumayan sabar gitu dengan menurut kami Bapak Agung itu seperti seorang bapak gitu ya, dengan anak-anak didiknya yang banyak karakter, yang mungkin kadang Pak Agung sendiri agak agak sedikit sopulio dengan tingkah-tingkah kita itu, tapi beliau luar biasa sekali itu, terus membimbing kita gitu kan, meskipun uh, apa drama-drama yang membuat kita tuh mungkin membuat Pak Agung pusing sendiri gitu, tapi ya itu berjalan ke dalam. Ketika prospek gagal, oke lah, saya sekarang nggak mau prospek, bukan nggak mau prospek, tapi saya mau belajar ke dalam gitu. Ternyata ketika kita menjalankan bisnis itu bukan sekedar skill, bukan sekedar strategi gitu, tapi bagaimana kita bisa merilis layer-layer yang ada di diri kita gitu loh. Kayak misalnya kadang kita ada kemarahan, ada kekesalan gitu ya.
ada iri hati, ada dengki. Itu sih yang apa seringkali membuat air mata kita ngalir gitu ya. Akhirnya berdamai. Terus saya juga cerita sama Tuhan, dan kemudian Tuhan tuh bilang gini, bukan aku nggak menolong kamu gitu, bukan aku membiarkan kamu tuh sendiri gitu. Saya membiarkan kamu sendiri supaya kamu kuat gitu. Jadi kita di Life Good itu di, dididik untuk menjadi seorang pemimpin gitu kan. Kita didik untuk menjadi seorang pemimpin. Nanti kalau kamu suatu hari menjadi orang yang besar, tapi kamu tidak kuat di pondasinya, ketika kamu tinggi, anginnya lebih besar gitu loh. Jadi dari situ saya mulai paham bahwa Tuhan punya rencana besar buat saya gitu melalui Life Good, dan saya bersyukur banget. Itu Life Good itu luar biasa banget buat saya. Akhirnya saya bilang, oke Tuhan, ada banyak sekali mimpi-mimpi yang ternyata memang, kok saya pengen nangis, ya ternyata memang mimpi itu ada di Life Good gitu, di mana Life Good memberikan wadah saya untuk belajar, seperti Pak Sugeng memberikan sebuah kelas bisnis gitu ya. Saya terima kasih banget, saya seperti yang kuliah lagi gitu, kuliah Keren, bisnis Kak di Neni. online. Sehat-sehat, calon diamond Kak Neni, keren banget. Thank you. Itu sih apa? Jadi saya senang untuk belajar gitu, karena saya banyak belajar dengan orang-orang gitu. Uh, jadi setiap proses dalam kehidupan saya adalah terus belajar, terus belajar, terus belajar. Dan saat ini banyak hal yang harus saya pelajari tentang diri saya gitu, mengenal diri saya, tentang bagaimana Tuhan punya rencana yang besar untuk saya, bagaimana saya menyelaraskan apa yang jadi rencana Tuhan buat saya. Saya ingin mimpi saya itu seperti yang ada di drama-drama Cina gitu ya. Saya punya mimpi karena kebetulan saya dulu SMA-nya di panti asuhan gitu. Jadi ada banyak donatur di sana. Saya tuh bermimpi bahwa suatu hari ada donatur yang memberikan saya kepercayaan untuk memimpin perusahaannya gitu kan. Meskipun dalam mimpi saya kan nggak belajar, nggak kuliah di dunia bisnis gitu. Tapi pada akhirnya di Life Good ini Tuhan tuh mengirim Glenn Klinsky membuka sebuah perusahaan yang mana saya boleh hadir di sini, dan saya diajari oleh Coach Hardy, Dr. Sugeng, dan mentor-mentor yang lain gitu untuk mengupgrade skill saya supaya saya bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa mengasihi orang-orang lah, mengasihi mitra-mitra saya gitu. Dan saya mengucap syukur juga, berterima kasih juga untuk tim-tim saya yang luar biasa sekali, yang setiap hari kita telekonferensi, setiap hari kita tuh harus bergandengan tangan gitu, yang kita setiap hari itu saling support. Seperti itu sih. Jadi Pak Agung thank you banget, Coach Hadi thank you, Dr. Sugeng thank you, Kak Lili, Kak Anita terima kasih banget. Sama-sama. Izin belajar, dan terima kasih untuk semuanya. Jadi buat teman-teman yang hari ini sudah bergabung gitu tapi masih belum mampu untuk closing gitu, nggak apa-apa, karena Bapak Ibu tuh jangan pernah bolos di kelas Zoom-nya, karena ketika Bapak Ibu masuk terus ke kelas Zoom-nya gitu, akan ada belief system yang akan masuk ke dalam diri kita gitu loh. Jadi ketika belief system masuk itu nanti kayak ada satu kepercayaan diri gitu kan. Bapak Ibu juga di Life Good ini, saya juga semakin dekat sama Tuhan, semakin banyak berdoa untuk tim-tim saya, berdoa untuk coach-coach saya gitu, semua yang ada di sini tuh saya berdoa semuanya gitu. Saya mendoakan semuanya, semoga semuanya untuk lancar gitu. Saya juga berdoa untuk teman-teman yang mungkin hari ini menolak saya gitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu kan. Siapapun itu, baik tidak baik, saya selalu mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang mungkin yang harus saya lewatin gitu. Jadi Bapak Ibu teruslah belajar, jangan pernah, apalagi yang baru gabung hari ini, jangan takut untuk bergabung, karena rezeki Tuhan kita nggak tahu. Setiap orang memiliki rezekinya masing-masing, ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau yang cepat memang mungkin waktunya sudah tiba gitu ya. Kalau yang lambat berarti harus menguatkan fondasinya, percaya sama Tuhan, percaya sama diri sendiri, karena mujizat terbesar adalah ketika kita dipercaya oleh Tuhan. Jadi jadilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan gitu, dan menjadi orang yang baik, meskipun mungkin kebaikan kita mungkin dianggap sebelah mata, tapi apapun itu tetap berbuat baik, karena Ben Klinsky gitu, dia juga punya misi supaya membuat orang itu semakin sehat.
dan kenapa tidak kita juga bisa membantu orang-orang gitu. Jadi kayak mindset kita di Live Good ini bukan untuk kita mencari keuntungan, tetapi bagaimana kita membuat orang juga beruntung dengan masuk ke Live Good gitu. Dan biar kita ketika kita sudah siap betul, kita diapresiasi oleh Live Good dengan bonus-bonus yang tak terbatas. Mungkin itu saja. Jadi teman-teman yang hari ini ada kata-kata. Hari ini adalah hari terbaik untuk memulai, jangan menunda-nunda. Apa yang bisa dilakukan hari ini? Waktu terus berjalan, gunakanlah sekarang untuk mencapai apa yang kamu impikan. Jadi teman-teman Live Good bisa mewujudkan mimpi teman-teman semuanya. Terima kasih.